kezaliman terhadap dirinya. Melakukan kezaliman terhadap diri maksudnya adalah melakukan dosa-dosa. Apakah itu dosa telinga, dosa mata, dosa lidah, dosa tangan, dosa kaki, dosa hati. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kezaliman di sini bukanlah kezaliman yang dilakukan oleh manusia terhadap dirinya, namun yang dimaksud di sini adalah apa? Kesyirikan. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kira-kira antum ingat apa enggak ini? Ya. Kemudian kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini muridnya adalah Al-Imam Ibnu Katsir. Dan muridnya juga Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Dan muridnya juga Al-Imam Al-Zahabi. Ini semuanya ulama-ulama yang kitab-kitab mereka sangat dibaca dan diamalkan di Indonesia. Namun anehnya, gurunya dicela. Gurunya Al-Imam Ibnu Katsir adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Gurunya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Gurunya Al-Imam Al-Zahabi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kalau murid-muridnya Masya Allah, kitab-kitab mereka diagungkan, tapi gurunya dicela. Sampai-sampai dikatakan di Ibnu Taimiyong. Nasallallahu salam al-afiyah. Ya, padahal subhanallah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah umurnya itu habis di penjara, merasa berat ketika ayat ini turun karena mereka mengira bahwa kezaliman yang disyaratkan untuk dijauhi itu supaya mendapatkan keamanan yang sempurna dan mendapatkan hidayah, mereka mengira bahwa kezaliman yang syaratnya harus dijauhkan itu adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Wa annahu la yakunu al-amn wal ihtida illa liman lam yadhlim nafsahu. Dan mereka mengira bahwa seseorang tidak akan mendapatkan keamanan yang sempurna, ya, keamanan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Mereka mengira bahwa keamanan yang sempurna dan hidayah itu tidak akan diraih oleh seseorang kecuali apabila dia tidak melakukan kezaliman terhadap dirinya. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin ada seseorang tidak melakukan kezaliman terhadap dirinya. Ya, pasti semua kita setiap hari ada saja dosa-dosa yang kita lakukan. Karena melakukan dosa ini sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Lau lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa jaa'a biqaumin yudhnibuna fayastaghfirun fayaghfir lahum." Seandainya kalian ini tidak melakukan dosa, la dhahaba Allahu bikum, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kalian dan akan didatangkan orang yang selain kalian, apakah dia dari bangsa jin, dari bangsa manusia, atau bangsa apa saja, di mana mereka ini akan melakukan dosa-dosa, kemudian mereka minta ampun, lalu Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya itu adalah apa? Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Apa artinya? Yang maha pengampun, yang maha pemaaf, At-Tawwab, yang maha menerima tobat. Seandainya manusia-manusia tidak berdosa, maka nama-nama ini tidak akan berfungsi. Ya, maka supaya nama-nama ini berfungsi, maka harus ada orang-orang yang berdosa
kemudian mereka bertobat, lalu Allah Subhanahu wa taala menerima tobat mereka. Dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhwani fiddin a'azzakumullah, kita melakukan dosa ini sudah merupakan apa? Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti Allah Subhanahu wa taala senang kita melakukan dosa, tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak senang kita melakukan dosa-dosa. Namun sudah ditakdirkan, sudah ditentukan kita melakukan dosa-dosa. Lalu Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu hamba-hambanya ini tidak mungkin dia tidak melakukan dosa-dosa, maka ketika mereka terjatuh ke dalam dosa, maka Allah syariatkan mereka untuk apa? Beristighfar supaya dosa-dosa mereka dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kajian yang sebelumnya kita juga menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menceritakan tentang percakapan antara iblis dan Allah. Ya, iblis meminta kepada Allah untuk dipertangguhkan, diperpanjang umurnya sampai hari kiamat. Lalu iblis berjanji, "Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkanku, maka aku berjanji, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim thumma la tajidu aktsarahum syakirin." Aku akan menggoda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kemana antum akan lari? Kemudian di samping ada iblis yang menggoda kita dari semua arah, juga ada hawa nafsu yang mengelilingi kita. Ya. Jadi bagaimana kita akan selamat ini? Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala berjanji, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama, seandainya dosamu sampai ke langit, thumma astaghfartani, lalu engkau minta ampun kepadaku, la ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni dosa-dosamu, aku tidak peduli. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, kalau engkau datang kepadaku membawa sepenuh bumi ini dosa-dosa, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, lalu ketika engkau bertemu denganku engkau dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bimithliha maghfirah, niscaya aku akan membawakan engkau sepenuh bumi ini pula ampunan. Jadi ikhwani fiddin a'azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kepada kita untuk berdosa. Kita pasti akan melakukan dosa-dosa. Namun bukan berarti Allah senang dengan dosa itu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan dosa-dosa dan memerintahkan kepada kita untuk senantiasa beristighfar kepadanya. Kemudian fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahum ma dallahum ala anna asy-syirka zulmun fi kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabat, lihat ayolah ikhwah, di sini para sahabat saja butuh penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa itu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain yang sudah mendapatkan jaminan ya untuk masuk surga, namun mereka tetap membutuhkan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, kalau mereka saja senantiasa datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta penjelasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana dengan kita yang tidak mengerti bahasa Arab, yang tidak bisa membaca bahasa Arab? Ya,
Sudah itu malas lagi ngaji, malas belajar, apa jadinya ini? Ya, kalau mereka yang sudah dijamin masuk surga saja, mereka tetap bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita seharusnya lebih-lebih lagi harus senantiasa rajin ngaji dan senantiasa bertanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan kepada mereka bahwa yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Maka fahina idzin fala yahsulul amn wal ihtida illa liman lam yalbis imanahu bidzulmin. Maka dengan demikian jelaslah bahwa orang-orang yang bercampur imannya dengan kesyirikan. Lihat ayo ikhwah, ini bukan orang kafir asli, tapi dia beriman. Tapi imannya itu tidak murni, imannya itu bercampur dengan kesyirikan. Kita ini semua, iman kita ini imma dia bercampur dengan dosa-dosa, atau dia bercampur dengan kesyirikan. Ya, kalau dia bercampur dengan dosa-dosa, ini insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia bercampur dengan kesyirikan, maka ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua amal ibadahnya itu akan menjadi sia-sia. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Jika engkau menyekutukan Allah, niscaya Allah akan menghapus, la yahbatanna, pasti Allah akan menghapus semua amal ibadahmu dan engkau akan menjadi orang-orang yang rugi. Jadi mereka ini bukan orang kafir asli, tapi mereka beriman, namun imannya itu bercampur dengan kesyirikan. Nasallallahu salaman afiyah. Ya. Oleh karena itu ayo ikhwah, bagaimana kita akan mengetahui kesyirikan ini kalau kita tidak rajin ngaji? Dan jangan antum merasa cukup dengan pengajian ini, antum juga harus membaca, ya, harus mendengarkan kajian-kajian yang lainnya. Ya, lihat ayo ikhwah, bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan kesyirikan ini. Nabi SAW mengatakan, asyirku akhfa min dabibin namlis sauda ala safatin sauda fi zulmatil lail. Yang namanya kesyirikan itu lebih samar, lebih tidak kelihatan daripada semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam. Coba pikirkan, bagaimana dia akan bisa kelihatan itu? Semut hitam berjalan di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam. Nabi mengatakan dabib, dabib itu suara kaki. Mustahil suara kakinya itu terdengar dan mustahil semut itu akan kelihatan. Nah, syirik itu lebih samar dari itu. Bagaimana kita akan bisa selamat coba? Ya, bagaimana kita akan bisa selamat kalau tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi, ikhwani fi din azakumullah, ini sesuatu yang sangat berbahaya. Ya, karena umur kita terus berkurang. Kuburan itu semakin dekat, terus-menerus dia semakin dekat kuburan itu. Sementara kita tidak memperbaiki diri kita, kan konyol jadinya nanti kita hidup kita ini. Ya, setiap detik berlalu itu berarti kita semakin dekat dengan kuburan. Ya, setiap detik berlalu kita mendekat terus ke kuburan. Setiap hari dia mendekat ke kuburan, lalu dia santai-santai saja. Ya, maka ini orang tidak punya akal ini. Kemudian, jadi Nabi SAW menjelaskan bahwa kezaliman di ayat ini yang dimaksud adalah kesyirikan. Maka barang siapa yang imannya bercampur dengan kesyirikan, mungkin ayo ikhwah, kita insya Allah tidak ada di antara kita yang pergi minta di kuburan. Tidak ada di antara kita yang membawa ajimat. Namun siapa yang bisa selamat dari riya, sum'ah, ujub itu? Ya, ini riya yang tiga ini, riya, sum'ah, ujub ini digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti suara kaki semut
yang hitam berjalan di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam. Bagaimana mau dilihat ini ayol ikhwan? Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum bima huwa akhwafu 'indi 'alaikum minal Masihid Dajjal?" Maukah aku beritahu kalian apa yang aku lebih khawatirkan terhadap kalian? Kalian itu siapa? Hah? Siapa? Sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang hebat-hebat itu. Rasulullah SAW lebih mengkhawatirkan terhadap mereka, ya, daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Apa yang lebih berbahaya daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Nabi SAW mengatakan asyirkul khafi. Yang lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal ini adalah syirik yang tersembunyi. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa itu syirik yang tersembunyi? Nabi SAW mencontohkan, an yaquma ar-rajulu fayusalli wa yuzayyinu salatahu lima yara min nadhari ar-rajuli. Yaitu seseorang, dia salat, dia perindah salatnya, dia baguskan qiyamnya, rukuknya, sujudnya, bacaannya, semua dibaguskan bukan karena Allah, tapi karena ada orang yang melihatnya, kata Rasulullah SAW. Kalau itu lebih dikhawatirkan terhadap sahabat-sahabat daripada Al-Masih Ad-Dajjal, lalu bagaimana dengan kita ya ikhwan? Ya, jadi ini adalah perkara yang sangat-sangat besar. Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada kita bahwa nanti ada orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa amalan-amalan yang bergunung-gunung, bukan berkarung-karung, bergunung-gunung. Tapi ketika dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu, maka amalannya itu semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti debu yang diterbangkan oleh angin. Enggak ada nilainya. Bisa jadi orang itu adalah saya atau antum yang amalannya menjadi seperti debu diterbangkan angin itu. Tidak ada orang menjamin dirinya akan selamat dari itu. Ya, maka ikhwani fiddin azakumullah, kita harus ada rasa takut di dalam hati kita. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah kita ini. Kemudian, faman lam yalbis imanahu bihi kana min ahli al-amni wal ihtida. Barang siapa yang tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, ya, insya Allah kita ini semua orang beriman. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada malaikat. Namun siapa di antara kita yang menjamin dirinya tidak pernah terjatuh atau terjerumus ke dalam kesyirikan? Ya. Kemudian, jadi barang siapa yang tidak bercampur imannya dengan kesyirikan, maka kana min ahlil amni, dia akan mendapatkan atau dia pantas untuk mendapatkan keamanan di dunia. Aman dia ayol ikhwan. Bagaimana dia aman? Dia tidak pernah susah. Ya, tidak pernah susah. Dapat musibah, anaknya meninggal, istrinya meninggal, hartanya hilang, dia tetap tenang. Tidak pernah susah, tidak pernah stres. Ya, kenapa? Karena dia yakin bahwa apa yang Allah takdirkan kepadanya itu adalah baik baginya. Ya, dia yakin jika hari ini dikasih dia penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada dia tidak dikasih hari ini. Karena dengan penyakit itu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya akan terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia selalu tenang. Tidak pernah dia susah. Ya, apa yang akan disusahkan? Sementara yang mengatur hidup saya ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang rezeki saya ada di tangannya, yang hidup saya ada di tangannya. Untuk apa saya khawatir? Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, orang-orang yang beriman dia selalu tenang. Coba antum lihat ayat ikhwan. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an,
Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Maksudnya mereka bertauhid kepada Allah. Lalu mereka istiqamah, berjalan di atas yang lurus. Mereka jalankan perintah-perintah Allah, jauhkan larangan-larangan Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika mereka akan meninggal dunia, malaikat-malaikat itu turun datang kepadanya. Ya, untuk apa? Untuk menenangkan mereka. Apa kata malaikat itu? Allah takhafu, jangan kalian takut. Karena yang namanya kematian ini semua orang takut kepada kematian. Tidak ada manusia yang tidak takut kepada kematian. Bohong kalau seandainya ada orang mengatakan harus saya tidak takut kepada kematian. Ya, lihat ayo ikhwah, ada seorang dulunya pepadu dia nggak takut ini nggak takut itu. Tahu antum apa yang ditakuti? Jarumnya dokter itu katanya. Lah itu kalau saya nggak usah sudah kasih saya, jangan sudah suntik, saya kasih saya obat. Gak berani ngelihat jarum itu, apalagi dia melihat malakul maut nanti. Nah, jadi ikhwani fi din azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan alla takhafu, jangan kalian takut. Ya, jangan kalian takut ketika nyawa kalian akan dicabut. Jangan kalian takut ketika kalian di dalam kubur. Ya, jangan kalian takut terhadap perjalanan-perjalanan akhirat ini. Ditenangkan dia, diamankan dia. Ya, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Alla takhafu, jangan kalian takut, wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih. Ya, jangan kalian takut terhadap perjalanan-perjalanan akhirat ini. Di kubur, di sirat, semuanya jangan kalian takut. Kami akan menemani kalian. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih. Apa yang disedihkan? Anak istri yang dia tinggalkan. Ya, semua kita mati ketika kita akan meninggal dunia nanti, pasti dia sedih terhadap anak dan istri yang dia tinggalkan. Itu sudah merupakan fitrah manusia. Sudah merupakan ketentuan Allah. Anaknya masih kecil, dia belum sekolah, istrinya masih muda, dan seterusnya. Kalau dia beriman, bertauhid dan istiqamah, maka malaikat itu mengatakan wala tahzanu, jangan kalian bersedih terhadap anak dan istri yang kalian akan tinggalkan. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, oleh karena itu para ulama mengambil kesimpulan dari ayat ini, barang siapa yang ingin memelihara anak istrinya, ya, dari kejelekan-kejelekan dunia dan di akhirat, bukan dengan cara menabungkan uang yang banyak-banyak, karena bisa jadi uang yang banyak itu akan merusak mereka. Tapi bagaimana caranya? Bertakwalah kepada Allah. Niscaya Allah menjagamu dan menjaga anak istrimu. Ya, ikhwani fid din, a'azzakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan. Kemudian apa? Khafu alaihim. Seterusnya, falyattaqullah. Dan hendaklah khawatir orang-orang yang meninggalkan anak-anak yang masih kecil, yang dia khawatirkan keselamatan mereka. Apa perintah Allah? Apakah disuruh dia mengumpulkan harta yang banyak-banyak? Tidak. Tapi Allah mengatakan falyattaqullah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Karena kalau mereka bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaga mereka dan akan menjaga anak istri mereka. Ya, hari ini hari apa? Hari Jumat. Disunnahkan kita untuk membaca surah apa? Suratul Kahf. Di dalam suratul Kahf juga diceritakan kepada kita, ya, tentang perjalanan Nabi Allah Musa alaihissalam dan Nabi Allah Khidir, sampai ketika mereka masuk ke suatu desa, ya, mereka minta untuk dijamu.
Karena tamu itu orang asing haknya untuk dijamu berapa hari? 3 hari. Ya, 3 hari. Namun penduduk desa itu tidak mau menjamu mereka. Lalu apa penjelasan Allah? Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah. Ya, mereka tidak mau menjamu mereka. Lalu dia temukan tembok yang akan roboh. Khidir mengatakan, ayo kita perbaiki tembok ini. Loh, kita dijamu saja, mereka tidak mau menjamu kita. Hak kita mereka tidak mau berikan kepada kita. Masa sekarang kita perbaiki tembok mereka? Lalu Khidir mengatakan, "Lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra." Kalau kamu mau, ya silahkan ambil dari mereka upah. Nah, di akhir perjalanan itu diceritakan, wa ammal jidaru, terus apa? Fakana, teman-teman bagaimana? Setiap hari Jumat dibaca kok nggak dihafal juga ini. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini di mana? Fil Madinah. Terus apa? Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma. Jangan lupa abuhuma ini yang penting ini. Abuhuma salihah. Jadi Khidir alaihissalam menjelaskan, ammal jidaru, adapun tembok yang roboh itu yang punya adalah 2 anak yatim di kota, bukan di situ tempatnya tinggal. Wa kana tahtahu, di bawah tembok itu ada harta yang yang disembunyikan oleh bapaknya. Jadi kan dulu nggak ada bank, nggak ada apa-apa. Di sanalah disembunyikan harta itu. Wa kana abuhuma salihah, dan bapak kedua anak yatim ini dia adalah orang saleh. Jadi kalau tembok ini tetap rusak, maka lama kelamaan harta yang di bawahnya itu akan apa? Akan ketahuan dan diambil sama orang, hilang hartanya anak yatim itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjaga harta anak yatim ini dengan dibangunnya tembok itu kembali oleh Musa alaihissalam dan Khidir. Kenapa dijaga hartanya ini? Di ayat itu tadi disebutkan, karena bapaknya dia saleh. Coba, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin menjaga anak istri bukan dengan menabungkan uang sebanyak-banyaknya, tapi seharusnya kita sebagai orang tua bertakwa dulu kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga anak istri kita. Ya. Kemudian jadi barang siapa yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan dia akan mendapatkan hidayah. Apabila bercampur imannya dengan kesyirikan, maka tidak ada keamanan, juga tidak ada apa? Tidak ada hidayah. Kama kana min ahli al-istifa. Demikian juga orang yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan, dia termasuk adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azzakumullah, ini ahlul istifa, ini perlu kita senantiasa mengingatkan diri kita. Ya. Dulu kita melakukan bid'ah-bid'ah. Kita melakukan kesyirikan-kesyirikan. Diselamatkanlah kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tinggalkan kesyirikan, kita tinggalkan bid'ah-bid'ah itu. Juga mungkin ada dosa-dosa yang dulu kita lakukan, kita tinggalkan sekarang. Ini ikhwani fiddin azakumullah, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kita ini anaknya pejabat, tapi semata-mata itu pilihan dari Allah. Jadi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali antum sia-siakan pilihan ini. Karena kalau sudah kita sia-siakan pilihan ini, bisa jadi tidak dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayo ikhwah, betapa banyaknya orang-orang yang ngaji bersama kita dahulu dari tahun 90-an.
Namun subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala bolak-balikkan hatinya sehingga kita sekarang dicaci maki. Ya, padahal kita tidak pernah merampas hartanya, kita tidak pernah berzina, kita tidak pernah mencelanya, namun kita dicaci maki. Maksudnya ayo ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita untuk menjadi orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, ini kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Pertama adalah tuntutlah ilmu. Jangan sampai ada yang menghalangi kita untuk menuntut ilmu, dan senantiasa minta hidayah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di samping dia mendapatkan keamanan yang sempurna, juga dia mendapatkan hidayah, dan dia termasuk adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Syekh, wa hadha la yanfi an yu'akhadh ahaduhum bi dhulmi nafsihi idza lam yatub. Namun jangan difahami bahwa mereka ini telah mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah, bukan berarti mereka ini nanti tidak akan dihisab oleh Allah. Dihisab atas dosa-dosa yang mereka lakukan jika mereka tidak tobat. Ya, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun sebesar biji dzarrah, dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan meskipun sebesar biji dzarrah, juga dia akan melihatnya. Maksudnya dia akan melihat akibatnya itu. Jadi manusia tetap dia melakukan dosa-dosa karena ini sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, namun keimanannya dan tauhidnya itu akan menghalanginya untuk kekal di neraka. Wa qad sa'ala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wa ayyuna lam ya'mal su'an?" Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kejelekan-kejelekan, maksudnya melakukan dosa-dosa. Lihat ayo ikhwah, Abu Bakar dia tidak ujub. Ya, mungkin seandainya ada di antara kita ini yang mengatakan, "Ya Abu Bakar, kamu termasuk orang yang mendapatkan jaminan masuk surga." Mungkin besar kepalanya. Aduh, kalau gitu sudah saya santai-santai saja sudah. Ya, enggak usah lagi baca Quran. Toh juga saya sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Ya. Bahkan Abu Bakar dipanggil oleh semua pintu-pintu surga itu. Memanggil Abu Bakar, "Abu Bakar masuk lewat sini, Abu Bakar masuk lewat sini." Ini kelebihan dan keutamaan Abu Bakar. Namun meskipun demikian ayo ikhwah, ya, dia tidak santai-santai, tidak enak-enak, tapi dia kerja keras. Ya, tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia meninggal dunia, padahal dia adalah seorang pengusaha yang sukses. Sebelum dia masuk Islam, dia sudah menjadi pengusaha yang sukses. Setelah masuk Islam, dia menjadi khalifah. Bayangkan, berarti berapa hartanya kalau di zaman kita sekarang ini? Ya, berapa istananya, berapa pesawatnya, berapa kapal pesiarnya. Kalau ada orang pengusaha kemudian dia menjadi apa? Jadi presiden atau menjadi raja. Namun Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika dia meninggal dunia, baju yang ada hanya yang nempel di badannya itu saja. Ya, ketika putrinya Aisyah mengatakan, "Kami akan membelikan engkau kafan yang baru." "Oh, enggak usah. Jangan belikan aku kafan yang baru. Orang yang hidup yang berhak untuk memakai yang baru." Kemudian kembalikan apa namanya? Mobil dinas ini, kendaraan dinas. Tahu antum kendaraan dinasnya apa? Keledai. Ya, hewan yang paling rendah itu. Bukan onta, bukan kuda. Ya, kuda kan bergengsi dia. Onta bergengsi. Ini bukan onta, bukan kuda, keledai. Ya, apa katanya? Bawa keledai ini kepada Umar dan ingatkan Umar itu, ya, jangan engkau bermain-main dengan harta kaum muslimin. Ya, ini banyak ikhwani fillah azakumullah. Ya, semena-mena dia. Komputer di kantornya dibawa pulang, mobil kantornya dibawa ke sana kemari. Harusnya datang jam 7, jam 8 baru datang. Seharusnya dia pulang jam 2, jam 1 sudah ngerok di rumahnya.
Ya, potlot yang ada di kantornya dibawa pulang, dirusak-rusak oleh anak-anaknya. La ilaha illallah. Ini tidak amanah ini ya ikhwan. Ya, itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira itu adalah enak-enak. Ya. Kemudian jadi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bertanya, siapa di antara kita ya Rasulullah tidak pernah melakukan dosa-dosa? Lalu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakar, alasta tansab, tidakkah engkau lelah beribadah, puasa, pergi sholat berjamaah, bangun tengah malam, puasa Senin Kemis, ya, alasta tahzan, tidakkah engkau susah, ya, alasta tusibukal la'wa, tidakkah engkau merasakan kesulitan-kesulitan hidup, ya, pernah nggak antum lihat di dunia ini ada konglomerat yang kelaparan ayo ikhwan? Hah? Gak ada. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sering kelaparan. Ya. Nah, Nabi mengatakan, "Alasta tusibukal la'wa?" Tidakkah engkau ditimpa oleh kesulitan-kesulitan hidup, lapar dan yang lain-lainnya? Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah." Maka fadzalika ma tujzauna bihi. Itu semuanya adalah penghapus-penghapus dosa kalian. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, maksudnya adalah ketika dia keluar kemudian tanpa dia sadari ada akhwat di situ begitu indah, begitu bagus, masya Allah. Ini dosa. Penghapusnya apa? Kelaparannya itu. Ya, kemudian kelelahannya ketika beribadah. Namun syaratnya adalah ketika dia lapar, ketika dia lelah beribadah itu dia mohonkan pahalanya kepada Allah. Banyak orang-orang yang lelah, yang lapar tapi dia tidak mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia sabar kelelahan melaksanakan ibadah, sabar kelaparan karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi semuanya akan menjadi penghapus-penghapus dosanya. Ya. Habis waktunya kayaknya ya. Adzan sudah itu. Ya? Lagi sedikit ini saya mau. Adzan dulu sudah ya.